Shalom, Devosi Imamat 24. Ada seorang teolog bernama Robin E. Perry. Dia seorang teolog kontemporer yang pernah mengemukakan pendapat mengenai gereja. Gereja yang dia perhatikan saat ini kurang menghargai jati diri Allah yang disembahnya. Hal ini tampak melalui nyanyian mereka. Mayoritas nyanyian yang dinyanyikan oleh gereja-gereja sekarang ini yang disoroti oleh Robin E. Perry tidak lagi menyebut Allah Tritunggal, padahal itu sebagai doktrin yang mutlak bagi gereja Tuhan mengenai ketritunggalan Allah. Referensi akan namanya yang berkuasa dan kudus juga kurang mendapat sorotan yang semestinya. Itulah yang diamati oleh seorang teolog Robin E. Perry. Dalam firman Tuhan hari ini, yakni Imamat pasal 24 juga berbicara mengenai hal yang sama. Dan secara khusus disoroti di dalam ayat yang ke-10 sampai 16. Saya akan bacakan demikian. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan orang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Dengan mengutuk lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit dan binti Dibri dari suku Dan. Ia memasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuk Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai yang ke-9, sepertinya ayat yang baru saya bacakan, ayat 10 sampai 16 ini tidak ada kaitannya. Namun jika kita merenungkannya dengan seksama, ada kesamaan pokok pikiran, yaitu kehadiran Allah di tengah perkemahan umat Israel. Di satu sisi kehadiran Allah lewat simbol terang dan 12 roti perlu ditaati oleh imam. Di sisi lain penghormatan atas kehadiran Tuhan Allah didemonstrasikan melalui sikap umat terhadap nama Tuhan yang kudus. Jelas dikatakan juga di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang 7, Imamat 19 ayat 12, Israel diperintahkan untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan menghargai Tuhan yang kudus, namanya yang kudus. Perikop yang kita baca saat ini memberikan satu narasi kebenaran. Ada dua aspek yang memberikan penjelasan. Yang pertama, melalui situasi perkelahian antara anak dari perempuan Israel, yakni Selomit binti Dibri suku Dan, dengan seorang Israel lainnya yang terjadi di tengah perkemahan Israel, di mana Tuhan hadir atas umatnya. Anak itu menghujat, ayat 11-16 menjelaskan demikian, bahkan mengutuk nama Tuhan, ayat 11 dan 15. Tampaknya ujaran verbal tersebut merendahkan, bahkan mempersalahkan Tuhan Allah yang sudah memberkati mereka. Ada kemungkinan nama YHWH atau Yahweh disebut dengan sembrono atau sembarangan, sehingga diperhitungkan sangat serius dan layak menerima hukuman mati pada waktu itu. Akhirnya pelanggar tersebut menghina Tuhan Allah secara publik. Banyak orang yang menjadi saksi dari apa yang dilakukan oleh orang itu. Yang kedua, melalui bagian ini Tuhan Allah menyatakan bahwa umat perlu menghormati Tuhan, menghormati diri Tuhan. Demikian penghormatan tersebut bukan lagi melalui ekspresi ritual ibadah, tetapi juga penghargaan atas nama Tuhan dan ciptaannya
yang sehari-hari mereka alami dan rasakan. Kita perlu memeriksa penghayatan kita mengenai penghormatan kepada Tuhan Allah. Penghormatan kepada Tuhan bukan saja pada saat menjalani aktivitas rohani di gereja, tetapi juga bagaimana seseorang berelasi dengan Tuhan dan juga ciptaan yang lainnya. Sikap kita terhadap ciptaan Tuhan Allah mencerminkan seberapa jauh kita menghormati Tuhan Sang Pencipta. Hormatilah Tuhan Allah Sang Pencipta, demikian juga seluruh ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memberikan penghormatan yang tepat bagi Tuhan. Dan melalui semua nama Tuhan dimuliakan, dan umat yang memuliakan Tuhan boleh mengalami berkat Tuhan, bahkan juga menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati.